Halo teman-teman. Selamat pagi channel. Namanya Channel Oberlin. Dia adalah ratu grup Kappa Tahu. Inilah teman dia. Channel 2. Channel 3. Channel 4. Grup gadis yang cantik. Kenapa mereka mengambil nama itu? Karena nama itu mewah. Jadi bisa menunjukkan kemuliaan mereka. Benar, channel memang sangat cantik. Dia tinggal di kamar yang paling mewah. Ada ruang pakaian yang besar banget. Pakaian dia semua dari merek yang terkenal. Tapi sikapnya memang buruk. Coba kamu lihat bagaimana cara dia memperlakukan sama pembantu dia. Pembantu sedang membersihkan sampah dari pesta kemarin. Masih belum bersih. Bersihkan seluruh rumah mungkin susah loh. Ketika membeli kopi, channel mengejek pelayan di sini lagi. Aduh, memang gak enak deh. Yang lebih berlebihan. Ketika sedang membuat pemeriksaan, channel bahkan mencuri ujian temannya. Lalu menyontek. Dosen sangat marah jadi sudah mengkritik channel. Mungkin ini dosen baru. Kamu menelpon untuk siapa? Ayah aku, untuk memecat kamu. Tidak salah. Sikap channel sangat kasar dan sombong. Semua orang membenci dia tapi tidak berani mengungkapkan hal ini. Sampai suatu hari, kepala universitas tidak bisa menahan lagi. Lalu dia memanggil channel ke kamar dia. Lalu kepala universitas mengkritik channel dan grup Kappa Tahu. Tapi lebih membenci channel. Aku akan menutup grup Kappa Tahu. Tanpa diduga, channel berdiri dengan tenang. Bilang secara sombong. Aku mau kamu tahu bahwa ayah aku adalah investor yang utama di universitas ini. Jadi bukanlah kamu yang mengusir aku. Melainkan aku yang mengusir kamu. Channel pikir dia sudah menyelesaikan masalah ini. Tapi tanpa diduga. Channel sudah dibalas oleh kepala universitas. Pada hari penyambutan anggota yang baru, kepala universitas mengumumkan bahwa sejak hari ini, semua perempuan bisa bergabung di grup Kappa Tahu. Semua orang terheran. Dia berlari ke kamar channel. Karena terburu-buru jadi dia lupa mengetuk pintu. Kamu tidak mengetuk pintu, inilah peraturan. Makasih, ada apa ya? Channel turun untuk memeriksa. Dia hampir pingsan. Karena para perempuan dengan kelihatan begini, bahkan begini. Karena semua perempuan bisa bergabung. Jadi reputasi grup channel diturun. Oleh karena itu, channel ditolak oleh pacar yang terkenal. Aku tidak bisa pacaran dengan sampah, channel. Channel marah lalu pergi. Kembali ke rumah, channel memarahi pembantu dia. Channel menyuruh pembantu memakai sikat gigi yang begini kecil. Untuk membersihkan setiap batu bata. Melihat pembantu yang begitu menderita, channel mempunyai satu trik. Hanya perlu menakutkan para perempuan ini. Lalu mereka tidak akan bergabung sama grup lagi. Itu saja. Malam hari itu, ada perempuan yang baru datang. Channel sangat bersemangat. Dia memanggil semua anggota grup ke dapur. Lalu bertanya kenapa di dapur. Melakukan hal ini. Channel tidak mendengar penjelasan dari pembantu. Dia langsung mendorong kepala pembantu ke wajan minyak. Tanpa diduga, awalnya ini minyak dingin. Tapi tidak tahu kenapa sudah diganti. Jadi pembantu sudah mati. Semua orang ketakutan. Channel juga ketakutan. Dia bilang ini bukan maksud dia. Dia hanya menakutkan orang-orang biar tidak bergabung dengan grup lagi. Ada orang yang berlari keluar. Channel memanggil dia kembali. Pergilah, aku akan bilang sama polisi bahwa kamu sudah membunuh pembantu. Bagaimana cara kamu lakukan hal itu? Apa sih, kamu sudah membunuh dia? Aku tidak pikir begitu. Lagi pula, aku ada penyaksi. Ayo semua harus memilih. Aku yakin bahwa akhir tahun ini kalian akan punya pacar. Yang sangat ganteng. Apalagi aku akan memakai pesawat ayah aku untuk menjemput kalian ke tempat wisata. Kalian membantu si monster ini. Kamu memang mengerikan, channel. Mungkin, tapi aku cantik. Jadi semua kekurangan aku tidak penting. Lalu channel menyeret jenazah ke dalam kulkas. Dan merintah semua orang menyembunyikan hal ini. Tapi mereka tidak tahu bahwa kematian masih terjadi. Karena ada yang sudah mati jadi Sonya mengumpulkan barang dia. Mau keluar dari grup. Tiba-tiba dia menerima sebuah pesan. Apakah kamu berani buka pintu? Sementara itu, di luar ada ketukan pintu. Tidak mungkin begitu kebetulan. Sonya tidak percaya. Jadi dia sudah membuka pintu. Di luar ada Santa. Sonya ketakutan lalu mundur. Santa segera masuk ke dalam kamar. Lalu mengirim pesan untuk Sonya.
Apakah kamu mau berdansa dengan Sonya? Mereka mulai chatting. Sonya pikir orang ini suka sama dia. Santa memeluk Sonya. Mulai berdansa. Saat ini, Santa kirim pesan. Sekarang aku akan membunuh kamu. Lalu, Santa mengeluarkan pisau dan menusuk leher Sonya. Sonya menendang Santa. Lalu kirim pesan ke. Lalu merangkak ke meja hiasan. Kirim pesan pertolongan. Saat ini, Santa maju dari belakang lalu menusuk Sonya lagi. Sonya sudah mati. Di laptop, pesan dia masih belum dikirim. Tiba-tiba. Tidak salah, inilah masa 4.0. Mendapatkan jumlah like lebih penting daripada hidup. Di villa ada satu jenazah lagi. Gadis-gadis ini memang ketakutan. Tapi untuk tidak diganggu, Channel memutuskan masukkan jenazah Sonya ke dalam kulkas. Tapi dia tidak bisa bayangkan bahwa kematian hanya baru dimulai saja. Untuk menetapkan posisi dirinya, Channel sudah mengubur mereka. Memaksa mereka menginap di sini. Pada saat itu, Santa muncul lagi. Dia memakai mesin memotong rumput. Mendekat gadis-gadis itu. Lalu dia memotong kepala mereka. Gadis-gadis ini ketakutan dan jeritkan. Villa lagi ada lebih banyak jenazah. Karena ada banyak orang di tempat kejadian. Jadi polisi sudah menemukan kasus ini. Universitas ini ada pembunuh yang sedang bersembunyi. Jenazah Sonya dan pembantu juga ditemukan. Untuk melindungi dirinya, Channel sudah menuduh Santa yang membunuh pembantu. Lagi membawa banyak satpam ke villa. Untuk menghalangi Santa. Tanpa diduga, di bawah pelindungan dari banyak satpam. Pembunuhan masih terjadi. Suatu hari, tiba-tiba listrik di villa mati. Pintu yang utama dikunci. Gadis-gadis sangat menakutkan. Jadi Channel sudah memanggil pacar dia. Mereka memakai sebuah tangga untuk menanjak ke lantai 2. Tanpa diduga, Santa muncul lagi. Dia menjatuhkan tangga, menyebabkan seorang mati. Lalu Santa memakai pistol. Menembak pacar Channel. Beberapa hari yang lewat. Segadis yang dibuat jadi sebuah lilin. Mati di meja makan. Tidak mencuriga lagi, inilah pembuatan Santa. Begitu banyak orang yang mati, jadi Channel tidak bisa diam lagi. Dia tahu bahwa Santa ini mencari dia. Dengan kata lain, Santa mengarah ke grup Kappa-Kappa tahu. Gadis-gadis ini memutuskan bahwa akan mencari kebenaran bersama. Menangkap si monster ini. Benar, baru saja mencari, mereka sudah menemukan kehadiran Santa. Terkait dengan grup Kappa-Kappa tahu sejak 20 tahun yang lalu. Tempat ini sudah terjadi pembunuhan yang seram. 20 tahun yang lalu. Segadis sudah melahirkan anak di kamar mandi. Tapi saat teman dia sampai, teman ini tidak bertanya siapa ayah anak ini. Melainkan teman ini mengkritik gadis karena sudah mengotorkan tempat ini. Dan menghancur pesta. Siapa yang setuju untuk kamu melahirkan anak di sini? Kamu sudah menghancurkan pesta. Gadis ini sangat menyedihkan, dia berusaha untuk menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu dia berhamil. Dia hanya pikir dia gemuk saja. Saat ini, satu gadis lain sampai. Dia sangat terkejut ketika melihat bayi ini. Itulah bayi, wow ajaib sekali. Lalu gadis ini memanggil teman-teman ini keluar untuk berdansa. Kami akan kembali setelah selesai lagu ini. Tolong menghibur bayi untuk tidak menangis ya. Sampai saat teman-teman ini kembali. Mereka menemukan bahwa gadis yang melahirkan anak sudah mati. Lalu mereka menggali lubang untuk mengubur jenazah. Menyembunyikan kebenaran. Inilah kejahatan grup Kappa-Kappa tahu sejak 20 tahun yang lalu. Kelompok Channel menemukan gadis tahun itu sudah mati. Tapi bayi dia sudah hilang. Dan baru-baru ini, anggota grup Kappa-Kappa tahu dari 20 tahun yang lalu sudah dibunuh. Jelas bahwa Santa inilah bayi itu. Dia kembali untuk membalas dendam. Tapi dia tidak hanya membalas dendam dengan sukses. Dan dia juga sudah meruntuhkan grup ini. Banyak orang sudah dibunuh. Keamanan gadis-gadis di sini sangat mengkhawatirkan. Tapi Channel tidak memikirkan. Si monster itu sedang di sebelah mereka. Gadis yang kelihatan begitu jujur adalah bayi itu. Dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Dia dibawa bersama adik laki-laki dia. Tidak salah, gadis tahun itu sudah melahirkan kembar. Saudara ini mendengar cerita dari orang lain. Bagaimana kematian ibu mereka.
Jadi pikiran balas dendam dimuncul sejak mereka kecil. Sampai saat dewasa, mereka sudah mencari cara untuk masuk ke universitas. Kakak perempuan bergabung dengan grup Kappa-Kappa Tau. Sedangkan adik laki-laki bergabung dengan grup saudara. Mereka bekerja sama. Menyamar Santa untuk membalas dendam. Tapi adik perempuan sudah mati. Sekarang hanya si kakak yang hidup. Dia memberikan 3 channel itu. Serangan yang terakhir. Bagaimana sekarang? Menghancurkan reputasi mereka. Hal ini lebih parah daripada membunuh mereka. Hester sudah ada trik, tidak hanya menghancurkan channel. Dan juga bisa menyelamatkan diri. Dia mengeluarkan sebuah sepatu berhak. Setelah mengukur tulang otak dia. Menentukan posisi berdiri. Tidak melukai mata, dia sudah menggunakan sepatu ini untuk memukul mukanya. Sudah seram. Dengan trik ini, dia menjadi orang yang dilukai. Tunggu sampai waktu dia sembuh, dia sudah menuduh channel. Adalah Santa yang benar. Tapi masih butuh bukti. Hester sangat pintar, awalnya dia sudah membuat bukti yang palsu. Hester menyuap orang tua channel. Karena channel 5 terlalu galak. Orang tua dia sangat membenci dia. Mereka mau putus hubungan sama channel 5. Saat dia mulai belajar, kami sudah tidak butuh dia lagi. Jadi ketika orang tua channel 5 ke tempat kejadian, mereka sudah bilang bahwa mereka menerima channel 5 dari rumah sakit. Dan channel 5 adalah bayi yang ditinggalkan pada tahun itu. Tidak. Kenapa bisa memperlakukan begitu buruk dengan aku? Karena sudah ada bukti. Channel ditangkap. Yang selanjutnya adalah channel 3. Hester membuat bukti penyakit sakit jiwa. Isinya channel 3 terkena penyakit ini. Sifat kedua channel 3 sudah membunuh orang sama channel 5. Jadi channel 3 juga ditangkap. Channel 3, kamu ditangkap. Maafkan aku atas semuanya. Sekarang sisanya hanya channel. Sejak awal sampai sekarang, Hester selalu menyamar channel untuk memakai kartu dia. Untuk membeli banyak senjata. Hari ini, Hester menunjukkan video tagihan sebagai bukti. Benar, channel juga ditangkap. Grup Kappa-Kappa Tau sudah runtuh. Karena reputasi yang buruk. Channel diputus hubungan sama orang tua dia. Demikian begitu, ketiga channel ini. Sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Aku menyatakan bahwa membawa mereka ke rumah sakit jiwa. Sedangkan Hester, dia juga tidak bebas lama. Dengan cepat, polisi sudah menemukan perilaku dia. Hester juga dibawa ke rumah sakit jiwa. Film Scream Queens berakhir di sini. Inilah film komedi horor. Detailnya agak berlebihan. Tapi tujuannya untuk mengkritik terhadap kenyataan. Sekarang ketiga channel di rumah sakit jiwa. Masih terus berkumpul. Bagaimana dengan grup Kappa-Kappa Tau mereka?